Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan Buy Now Pay Later alias BNPL mencapai 6,13 triliun rupiah per Maret 2024. Angka ini, Wilson dan juga pemirsa meningkat 23,90% secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun utang pengguna Pay Later ini pada kelompok usia generasi milenial dan Gen Z. Lagi balas belanja keluar rumah? Tenang, ada aplikasi belanja online kok. Pilih mau belanja apa, check out, bayar deh. Tinggal tunggu deh barangnya sampai di depan rumah. Kalau dompet lagi tipker alias tipis kering, masih ada kok fasilitas pay later. Bayarnya gampang lah. Tinggal tunggu gajian bulan depan aja. Hari gini zaman semakin canggih. Kalau mau belanja, kini makin praktis dan efisien. Produknya bervariasi dan banyak promo juga. Wah, bisa jadi lupa diri nih. Ngomongin belanja online nih, Otoritas Jasa Keuangan mencatat total utang pengguna Pay Later mencapai 6,13 triliun rupiah per Maret 2024. Jumlah ini meningkat 23,90% dibandingkan Maret 2023 lalu. Sementara itu, perusahaan pencatat Biro Kredit mendata ada 13,4 juta orang Indonesia yang memakai fasilitas Pay Later ini. Sedangkan kelompok usia pengguna Pay Later tertinggi dari generasi milenial sebesar 6,99 juta, Gen Z 4,59 juta, dan Gen X berkisar 1,62 juta debitur per bulan. Adapun pengguna Pay Later tertinggi berada di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat 28,7%, Jakarta 13,85%, dan Jawa Timur 13,35%. Kabarnya sih, total piutang Pay Later akan terus bertambah karena pengguna Pay Later lebih mudah dibandingkan perbankan. Meski terbilang mudah, sebaiknya warga plus 62 jangan terlena ya dengan kemudahan ini. Yang jelas sih, bagai pisau bermata dua, adanya Pay Later menjadi penyelamat atau pengacau keuangan. Tapi yang namanya utang, pengguna Pay Later wajib membayar cicilan sebelum jatuh tempo ya. Jangan sampai telat membayar, bisa membuat bengkak tagihan, menurunkan skor kredit, hingga menyulitkan untuk mendapatkan pinjaman di masa yang akan datang. Tim Liputan, PTV. Lalu apa yang jadi penyebab generasi milenial dan Z masuk dalam pusaran fasilitas Pay Later? Dan bagaimana kemudian cara bijak untuk menggunakan Pay Later? Betul sekali, dan untuk mengetahuinya sudah ada jurnalis kami, Tresi Sialalahi bersama perencana keuangan Rista Swestika. Informasi selengkapnya akan kita simak di segmen khusus Kacamata Opah. Tere, wah Tere masih main handphone nih kayaknya Tere ya. Selamat pagi Agung, Wilson. Nah, Tere mungkin bisa dijelaskan kepada kita sebenarnya apa sih yang menyebabkan generasi milenial dan Gen Z ini masih suka main Pay Later seperti itu? Iya nih Wilson, saya juga baru saja melihat di Shopee begitu ataupun di e-commerce ini saya lagi belanja begitu ya. Dimana memang kalau saya sendiri tipe orang yang menggunakan Pay Later karena kenapa? Kadang uang dana darurat kita ini ataupun uang yang mau kita pakai ini cepat untuk digunakan begitu ya. Nah, kalau misalnya kalau kita mau membayar ataupun menggunakan Shopee ini ataupun menggunakan e-commerce yang lain ini kita lebih mudah untuk menggunakan Pay Later. Nah, tetapi supaya kita lebih bijak menggunakan Pay Later ini kita akan berbincang langsung dengan Mbak Rista, salah satu perencanaan keuangan. Selamat pagi Mbak, cantik sekali pagi ini. Mbak Rista, ngobrol-ngobrol masalah ini kan kita setiap hari bersandungan dengan yang namanya e-commerce gitu, kita pengen lihat impulsif dan sebagainya. Baru belanja kan? Baru belanja banget Mbak, sebenarnya penggunaan Pay Later yang bijak ini seperti apa sih Mbak? Oke, aku menyapa dulu buat Mas Agung sama Mas Wilson ya, yang ada di sana ya. Iya, boleh banget Mbak. Jangan-jangan lagi pada belanja juga ya. Oke, Mbak Tere kalau misalnya ditanya gitu ya, kalau misalnya ngomongin tentang Pay Later seperti ini itu baik atau enggak gitu kan ya. Semuanya sebenarnya balik lagi gitu ya. Kalau kita memang, yang pertama itu kalau kita ngomongin sesuatu hal yang baru, yang namanya Pay Later ini adalah
adalah sebuah inovasi di era digital gitu ya. Dimana yang namanya sebuah inovasi pasti ada dampak plus dan minusnya gitu ya. Kita mesti lihat dulu, kalau ini dibilang baik atau enggak kita mesti lihat dulu. Kita mesti lihat ada dampak positifnya gitu ya. Tadi Tere juga udah bilang gitu, ini tuh belanja cepet banget dan ngebantu aku banget gitu di saat lagi uangnya misalnya aduh nggak ada tapi urgent banget nih untuk beli gitu ya. Jadi ada dampak positifnya dari penggunaan pay later ini. Yang pertama adalah satu, ini bisa mempermudahkan kita untuk melakukan pembelanjaan atau proses jual beli gitu kan ya. Nah ini mempermudah kita, oke. Nah kemudian yang kedua, ini juga mempermudah kita untuk men-tracking pengeluaran kita. Misalnya kan tadi kita cicil 3 kali, cicil 6 kali, cicil 12 kali, atau misalnya beli sekarang bayarnya itu nanti gitu ya, menunggu gajian. Nah ini kan bisa kelihatan untuk kita men-tracking pengeluaran kita. Itu yang kedua, dampaknya adalah yang positif ya. Kemudian dampak yang ketiga adalah tadi ngebantu juga sih kalau dari sisi negara dan sama teman-teman UMKM gitu kan ya. Artinya pertumbuhan ekonomi juga jadi lebih bagus gitu. Nah kemudian yang keempat gitu ya, dampak positifnya adalah kita jadi banyak penawaran dari sisi promo-promo. Jadi kita bisa lihat nih gitu ya, kalau misalnya kita ada sebuah kebutuhan yang memang urgent, ini kebutuhan ya bukan keinginan ya gitu. Kalau ada kebutuhan kita bisa lihat nih penawaran-penawaran. Kalau kita dapat penawaran yang lebih murah dengan harga yang bagus gitu ya, kemudian speknya juga bagus, artinya kan ini juga bisa membuat irit nih kondisi keuangan kita ya. Nah artinya ada dampak positifnya, tapi lagi-lagi benar-benar ya namanya sebuah produk itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Kalau kita lihat dari dampak negatifnya adalah satu, kalau tadi kita menggunakan pay later ini tidak bijak, maka kita akan terjebak dengan namanya hutang. Lagi-lagi utang gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa membuat anggarannya dengan baik dan tidak bisa memperkirakan kapan waktu pembayaran, nanti uangnya dari mana, nanti kita akan bisa terjebak dengan utang. Makanya banyak banget kasus pay later saat ini, orang yang pura-pura dia bunuh diri karena takut ditagih. Oke, ada yang misalnya kabur gitu juga takut ditagih gitu ya. Nah itu tadi artinya bisa membuat dampak psikologi kita jadi nggak bagus gitu ya. Nah kemudian dampak berikutnya adalah selain kita tadi terjebak dengan utang piutang, ini juga bisa mempengaruhi skor kreditnya kita. Oke, gitu ya. Skor kreditnya kita kalau terjadi gagal bayar atau penundaan pembayaran gitu ya, bahkan nggak bayar sama sekali, one day kalau kita nanti akan melakukan pengajuan gitu ya, BI checkingnya jadi ya, kotor, BI checkingnya jadi jelek gitu ya. Nanti mempersulit kita pada saat kita membutuhkan dana gitu atau membutuhkan misalnya kredit KPR atau kartu kredit ke layanan perbankan, ini akan sulit gitu ya. Nah kemudian tadi bisa juga nih membuat dampak negatif buat kita adalah tadi kalau kita nggak bisa bayar gitu ya, kemudian tadi ada BI checkingnya, kemudian nanti ini juga akan menurunkan skor kreditnya kita. Oke. Ya kan, skor kreditnya kita jadi sulit juga nih gitu ya kalau kita bicara tentang penundaan pembayaran dan lain-lain. Kemudian kalau dari sisi psikologinya udah pasti kita akan berkecamuk, akan sulit gitu akan ya. sulit ya kan, semuanya. akan nanti malah jadinya tindak kriminal gitu kan ya, jadi penipuan dan lain-lain. Dan dari pay later ini juga dampaknya adalah negatifnya bisa terjadi pencucian uang. Gitu. Mbak, ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan cara bijak kita sebagai, khususnya ini kan Mbak tadi bilang banyak Gen Z yang juga yang terjerat dengan pay later ini. Sebenarnya untuk Gen Z ini cara bijak pertama, padahal kan kayak model kayak saya ini kan masih UMR begitu ya Mbak. Ya. Untuk financial planner ini seperti apa, dan juga cara bijaknya kita misalnya dengan saya dengan gaji 5 juta lebih begitu. Bagaimana sih Mbak cara kita untuk memplanning, cara bijak kita ketika kita menggunakan pay later ataupun men-saving duit kita sendiri? Oke, balik lagi ya, menyambung ke pertanyaan pertama tadi gitu. Apakah pay later ini bagus atau enggak? Balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita menggunakan secara bijak tadi untuk membuat untuk kebutuhan-kebutuhan kita, maka ini juga bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya kita tidak terkontrol penggunaannya, maka nanti akan repot. Nah, banyak sekali saat ini memang yang kejebak dengan pinjaman online atau pay later ini adalah para Gen Z gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi yang membuat mereka banyak kejebak adalah satu dari peningkatan gaya hidup gitu ya. Dengan adanya dengan adanya sosial media, disrupt sosial media, orang menampilkan tuh yang indah-indah. Orang menampilkan semua yang bagus-bagus Impulsif gitu. jadinya ya, sehingga Mbak, kita ya. jadi terdorong untuk kepengen punya kayak Mbak Tere, kepengen punya ini, pengen punya itu gitu ya, tanpa melihat bagaimana kondisi keuangannya. Nah, buat para Gen Z terutama yang saat ini pendapatannya masih UMR atau di atas UMR atau 2 kali UMR gitu ya, apapun itu kita kalau ditanya Aris boleh nggak sih penggunaan pay later, semuanya boleh-boleh aja, tidak ada yang pernah melarang untuk kita berhutang. Tapi kenapa saat ini banyak banget Gen Z yang terjebak? Karena pada saat berhutang tidak pernah punya mitigasi resikonya. Mitigasi resiko ya, Mau bayarnya nanti gimana? Jadi
Kalau misalnya ditanya gimana cara bijaknya, yang pertama adalah satu, cek dulu kondisi keuangan. Cek dulu, Ya, cek pasti dulu itu. kondisi keuangan. Saat ini kita punya pendapatannya berapa, kemudian digunakan kemana aja, posnya mana aja, gitu ya. Nah kemudian pada saat nanti gitu ya, posnya udah ada, pos misalnya ada pos kebutuhan gitu ya, ada pos kewajiban, ada pos keinginan. Nah tadi pay letter ini kita gunakannya untuk membeli yang sesuai dengan kebutuhan kita atau dengan keinginan. Kalau dengan kebutuhan artinya boleh menggunakan pay letter karena harusnya posnya udah ada, Posnya udah ada. gitu ya. Harusnya juga pada saat kita beli, besoknya kita udah bisa bayar. Kenapa? Karena Baik. posnya udah dianggarin, gitu ya. Untuk Oke, semua Tere. kebutuhan kita menggunakan pembayaran misalnya belinya di e-commerce, walaupun nanti pembayarannya pakai pay letter, tapi uangnya udah ada buat bayar. Nah, Oke. kalau yang berhubungan dengan keinginan, kita mesti cek dulu keinginan kita itu budgetnya ada di angka berapa. Contoh misalnya, baterai pengen ganti gadget misalnya, gitu ya. Harga gadgetnya kalau di pay letter dicicil 12 kali itu harganya jadi 18 juta. Gitu ya, cicilannya setiap bulan misalnya di 2,5 juta. Oke. Mbak Tere lihat dulu Baik. kondisi keuangannya Mbak Tere, bisa nggak bayarnya 2,5 juta? Berarti kedepannya kita Yes, lebih memilih betul. keuangan seperti apa Yes, gitu ya. betul. Kalau di planner ya, bagaimana di gitu. planning. Kalau misalnya Ya. nggak ada, nggak cukup ya jangan gitu. Benar. Tunda. Gitu. Oke, siap Mbak. Terima kasih untuk informasi financial planner pada hari ini. Ini sangat berkesan sekali buat saya. Ya, kembali ke studio. Oke, makasih banyak Tere dan juga Mbak Rista Zwestika. Tadi sudah kasih insight buat kita ya. Betul Tapi kita sekali. akan jeda dulu. Saya jeda, kita akan kembali pemirsa dengan informasi lain. Tetap bersama kami di Obrolan Pagi.